Oke, Bu, izin bertanya, apakah usia mempengaruhi lowongan pekerjaan tertentu? Oke, oke, memang biasanya untuk sekarang ini, mungkin kita juga sudah familiar ya bahwa yang diminta adalah usia di bawah 30 tahun, tapi posisinya sudah manajer misalnya seperti itu. Padahal kalau dipikir kita usianya lulus S1 aja 22, berarti kalau di bawah 30 taruhlah kita 28 tahun. 4 tahun apakah cukup misalnya seperti itu. Oke, selamat pagi semuanya rekan-rekan. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Hayat Consulting. Saya Arina Durasita Biru Langit dan rekan saya. Jordia Perdanaste. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Baik, alhamdulillah baik ya. Kayaknya pagi-pagi ini kita udah pada kumpul semua ya di sini ya, Mbak Rina. Jadi semangat untuk belajar nih tips-tipsnya. Iya, oke betul Mas Ferdi. Baik, terima kasih ya buat teman-teman yang telah bisa bergabung dengan acara kami yang diselenggarakan oleh Hayat Consulting dengan judul webinar Tips and Trick Lulus Psikotes Kerja. Oh iya, sebagai informasi untuk teman-teman bahwa dalam webinar ini kita akan membagi dalam beberapa segmen. Dan tentunya dalam setiap segmennya sangat berguna nih untuk teman-teman untuk menghadapi bagaimana sih psikotes kerja itu. Nah, penasaran kan? Jadi stay tune ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan per segmennya. Oke, betul Kak Jordi. Jadi sebelum kita masuk ke materi webinarnya, kita juga akan menjelaskan secara singkat kegiatan webinar kita pada pagi ini. Oke, jadi di webinar ini kita akan memberikan tips persiapan sebelum menghadapi psikotes, strategi menghadapi psikotes, sampai apa yang perusahaan butuhkan dalam hasil psikotesnya. Gitu. Wah, seru banget ya Rina, karena saya pun sebagai misalkan untuk mencari kerja atau saudara saya pasti sangat butuh banget nih tips and triknya gitu. Oke, nah sebelumnya teman-teman udah tahu belum Hayat itu apa? Oke, jadi Hayat Consulting adalah konsultan keuangan, audit, perpajakan, bisnis, dan juga training. Sebenarnya Hayat Consulting ini juga udah mengeluarkan salah satu produk unggulan kita nih Kak, yang udah soft launching ya di bulan ini. Salah satunya itu dokter keuangan. Wah, dokter keuangan ya, Kak. Kayaknya sih mungkin ada beberapa yang sudah tahu apa dokter keuangan itu, ataupun ada yang belum ya. Oke, saya izin menginfokan dulu nih teman-teman. Sebenarnya dokter keuangan itu apa sih gitu ya? Dokter keuangan itu adalah baru kita launching, soft launching di bulan ini, suatu platform digital yang membantu para UMKM untuk naik kelas atau scale up bisnis ya dengan metode yang telah terpercaya dan terbukti efektif digunakan oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Jadi, misalkan teman-teman nih sembari mencari kerja punya bisnis yang ingin dikembangkan untuk mengecek bagaimana sih terkait kesehatan keuangannya ataupun bagaimana sih tips untuk meningkatkan atau keluar daripada zona UMKM, dapat banget nih ya untuk follow Instagram kami, tinggal dikepoin aja di Dokter Keuangan. Oke, untuk kedepannya saya izin acara akan dipandu oleh rekan saya Arina sehingga apabila teman-teman ada pertanyaan, maka dapat secara langsung mengajukan pertanyaan di kolom chat. Silakan Arina. Oke, baik. Terima kasih Mas Jordi. Ya, jadi seperti yang udah dijelaskan sama Mas Jordi tadi. Oke, sebelum kita juga masuk ke webinar kita untuk webinar ini juga akan difasilitatori oleh Mbak Rina Handayani. Jadi Mbak Rina Handayani ini juga telah memiliki pengalaman di bidang HR selama kurang lebih 9 tahun, benar ya Mbak ya? Telah memiliki pengalaman sebagai 9 tahun di HR dan sekarang sebagai manajer HRGA di Hyatt Consulting. Jadi nanti juga kita akan kasih tips-tips untuk psikotesnya. Oke, Assalamualaikum Mbak Lina. Pagi, Arina, Jordi. Terima kasih sudah berkenan diundang dari acara webinar karir dari Hayat Consulting. Ya. Oke, Mbak Lina gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah hari ini baik dan luar biasa pagi ini untuk persiapan acara webinar karir kita ya yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan pada hari ini dari jam 9.30 sampai jam tengah 11 ya, tengah 11 siang ini. Oke, baik Mbak Lina. Buat webinarnya bisa langsung dilanjut ya Mbak ya? Untuk Oke, masuk ke webinar.
Oke, baik. Terima kasih Arina. Terima kasih juga Mas Jordi. Saya izin ya untuk share screen apa saja bahasan kita terkait dengan psikotes. Baik, sebentar ya. Jadi di sini kita seperti materi yang sudah diinformasikan kemarin bahwa hari ini kita akan membahas tentang tips and trik lulus psikotes kerja. Seringkali pertanyaan yang muncul, kenapa dalam penerimaan seleksi kerja begitu ya, psikotes seringkali jadi momok nih, seringkali jadi bahasan yang kenapa sih psikotes pada akhirnya banyak juga yang nggak lolos psikotes atau banyak juga yang nggak bisa lolos psikotes seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Yang pertama, kenapa sih perlunya ada seleksi kerja gitu? Jadi memang di perusahaan-perusahaan atau di dalam seleksi kerja, bahkan di BUMN pun maupun juga sekarang CPNS dan P3K ya, semua menggunakan psikotes. Kenapa perlu? Karena memang kita melihat yang pertama adalah intelijensi atau IQ, biasa kita sebut ya, familiarnya dengan IQ. Yang kedua adalah kepribadian, dan yang ketiga adalah sikap kerja. Baik, untuk selanjutnya akan kita bahas ya. Di sini ada aspek intelijensi, terbagi menjadi beberapa aspek yang nantinya melihat calon kandidat atau calon karyawan di dalam satu perusahaan untuk membentuk seperti apa sih orang ini, untuk melihat seperti apa sih karakteristiknya. Yang pertama adalah kemampuan berbahasa atau verbal komprehensif. Jadi memang di dalam tes IQ ini akan ada salah satunya adalah kemampuan berbahasa. Kenapa? Karena di sini ada berpikir empati, kemudian juga ada berpikir induktif. Kenapa kemampuan berbahasa seringkali diikutkan psikotes di setiap level untuk seleksi kerja. Kenapa? Karena untuk kemampuan berbahasa, semua orang di level apapun, mulai dari entry level sampai di managerial level, itu wajib memiliki kemampuan berbahasa atau verbal comprehension. Kemudian yang kedua adalah kemampuan mengingat atau memori. Kenapa di aspek intelijensi ini ditonjolkan untuk kemampuan mengingat atau memori? Karena kita ingin melihat calon kandidat atau calon karyawan yang nantinya di tes seleksi melalui tes IQ ini untuk melihat seberapa jauh kemampuan memori mengingat dalam yang pertama bisa dilihat melalui deadline. Kemudian kemampuan mengingat apa saja saat penyelesaian masalah atau penyelesaian tugas yang diberikan dari perusahaan untuk nantinya mungkin teman-teman juga sudah familiar sama yang namanya KPI, kemudian performance appraisal. Nah, di sini juga termasuk nih nanti rentetan dari tes IQ ini akan membentuk penilaian di KPI maupun di performance appraisal. Yang ketiga adalah kemampuan nalar atau berpikir atau reasoning gitu ya. Kenapa akhirnya kemampuan nalar ini diperlukan dalam tes IQ dan masuk ke dalam tes intelijensi? Karena memang kalau untuk kemampuan nalar atau berpikir ini diperlukan untuk di setiap yang tadi sudah saya sampaikan, semua level perlu kemampuan menalar karena tidak hanya level manajerial teman-teman. Jadi memang entry level pun diperlukan untuk kemampuan bernalar atau berpikir. Kenapa? Karena harus memutuskan dengan cepat seperti itu. Dan kemudian ada kemampuan bilangan atau numerical ability. Di sini, oh sorry, ada kemampuan ruang dulu ya, teman-teman. Kemampuan ruang ini adalah daya abstraksi. Biasanya yang menggunakan kemampuan ruang atau daya abstraksi mungkin familiar dengan nama marketing seperti itu ya, marketing, kemudian sales. Kenapa kita bilang kemampuan ruang ini diperlukan untuk level-level tertentu? Karena memang kita nggak bisa tahu secara jelas nih kemampuan ruang adalah seperti misalnya telemarketing ataupun tim marketingnya sendiri. Kenapa? Karena memang kita untuk bertemu dengan calon klien seperti itu ya. Kemudian kita nggak tahu nih orangnya seperti apa, karakternya seperti apa. Kemampuan ruang dan spasial faktor ini adalah hal yang diperlukan banget nih teman-teman untuk nantinya menjadi salah satu aspek intelijensi yang diukur dalam tes psikotes. Kemudian kemampuan bilangan atau numerical ability. Mungkin kita lebih sering familiarnya adalah kemampuan tentang hitung-hitungan seperti itu ya. Jadi memang di beberapa subtes level atau di beberapa posisi tertentu, kemampuan bilangan ini harus lebih kuat dibandingkan dengan kemampuan ruang. Kenapa?
Kita ambil contoh ya, misalnya seperti calon tim finance, accounting, dan tax, itu harus lebih tinggi kemampuan bilangan atau numerical ability-nya dibanding kemampuan ruang. Tapi tidak berlaku untuk misalnya teman-teman customer service, teman-teman CS seperti itu ya, itu tidak perlu kemampuan bilangan yang lebih tinggi karena mereka hanya cukup dengan kemampuan ruang dan kemampuan alat berpikir karena mereka harus dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan kompleks yang harus diselesaikan pada saat itu juga seperti itu ya. Kemudian kita masuk di dalam tes intelijensi itu ada termasuk kemampuan menggunakan kata-kata. Kenapa? Karena di dalam tes intelijensi ini juga termasuk teman-teman kemampuan kata-kata adalah menyusun kata-kata seperti itu untuk komunikasi begitu ya bersama dengan orang lain, kemudian antar divisi misalnya. Jadi kemampuan menggunakan tutur bahasa yang baik seperti itu. Mungkin kalau di beberapa sub level seperti orang-orang teman-teman yang bekerja di lapangan, kemampuan kata-kata ini tidak terlalu kompleks digunakan gitu. Kenapa? Karena memang mereka cukup dengan kemampuan ruang dan kemampuan nalar. Kemudian ada yang terakhir adalah kemampuan mengamati dengan cepat. Seperti yang tadi saya sampaikan di beberapa subtes level begitu ya, diperlukan untuk pengamatan cepat dan tanggap seperti itu. Karena untuk menyelesaikan masalah mereka tidak harus menunggu berhari-hari. Mungkin teman-teman juga sudah mengalami begitu ya. Kayak misalnya kita telepon customer service, kita adalah orang yang sangat tidak puas apabila diminta untuk nanti dulu ya Bu, kita follow up dulu. Kita tidak perlu. Kenapa? Karena kemampuan mengamati dengan cepat ini harus dimiliki oleh teman-teman yang berada di sub level itu. Karena untuk menghadapi para customer misalnya, menghadapi calon klien, menghadapi misalnya teman-teman antar divisi gitu ya, tidak perlu menunggu keputusan yang berhari-hari. Jadi memang kemampuan mengamati dengan cepat ini harus tahu nih, apa aja yang dihadapi, kemudian apa aja yang jadi permasalahan, kemudian problem solving-nya harus cepat-cepat diinformasikan seperti itu. Kemudian dari aspek intelijensi kita juga bisa masuk nih teman-teman. Jadi apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum psikotes ini? Jadi untuk intelijensi question atau kita kenalnya dengan IQ itu perlu banget istirahat yang cukup. Jadi biasanya teman-teman itu kan akan diinformasikan sama tim HR begitu ya atau tim talent acquisition dari para perusahaan untuk diinformasikan H-1 biasanya untuk melaksanakan psikotes seperti itu. Kenapa saya bilang istirahat yang cukup? Sebab teman-teman memerlukan konsentrasi yang uh, penuh begitu ya, untuk mengerjakan psikotes ini karena istirahat yang cukup membuat stamina lebih baik begitu. Kemudian yang kedua adalah latihan soal. Tadi sudah sempat saya singgung sebelumnya bahwa ada kemampuan berpikir, ada juga kemampuan berhitung seperti itu ya. Jadi memang di tes IQ ini salah satunya adalah tentang kemampuan berhitung. Jadi teman-teman bisa latihan soal dulu nih. Apa aja sih dan memang biasanya untuk para tester begitu ya tidak akan menginformasikan berapa lama, kemudian tidak akan memberitahu setiap soal ini ada berapa subtes, ada berapa menit, ada berapa detik misalnya. Itu nggak akan diinformasikan teman-teman. Jadi memang teman-teman harus sudah aware sama diri sendiri dalam mengerjakan psikotes ini ada waktu tertentu. Jadi kerjakan secepat-cepatnya dengan hati-hati, namun tidak terburu-buru dan juga pada akhirnya asal-asalan begitu. Yang ketiga adalah memahami aturan dan petunjuk dari tester. Biasanya dari psikotes online maupun psikotes offline ada satu orang bertugas sebagai pemandu atau kita sebutnya tester ya teman-teman. Jadi tester ini mempunyai tugas dan tanggung jawab nantinya menginformasikan kepada teman-teman tentang aturan dan cara mengisi begitu. Jadi kalau teman-teman biasanya psikotes offline, biasanya sudah ada satu tester nih yang mendampingi dari awal tes sampai selesai nanti di beberapa subtes seperti itu. Kemudian menyiapkan peralatan perlengkapan yang dibutuhkan. Mungkin kalau sekarang lebih familiar psikotes online ya teman-teman. Jadi